two bins ya, atau 2 kotak. Lalu karakteristiknya nanti seperti apa, di sini juga kita masih bicara tentang safety stock ya, karena kita masih berkutat dengan model probabilistik. Lalu ada influence diagram yang nanti kita ingin lihat keterkaitan antar masing-masing variabel dan seperti apa komponen model lainnya, baik itu dari tujuannya, dari variabel keputusannya, parameter ya. Lalu nanti kita bicara juga tentang asumsi dan komponen model, lagi-lagi judulnya ini kita udah ngomongin model ya, jadi nanti di dalamnya akan ada komponen model apa saja yang perlu kita ketahui ya. Berikutnya formulasi model ya, dari komponen nanti ya, kita lihat apa saja yang nanti akan kita formulasikan model dari suatu kasus untuk model probabilistik dengan pendekatan model key ya. Lalu nanti ada untuk kasus back order dan juga kasus loss sales. Ya. Kita masuk pertama di sini terkait pendahuluan, ya. Pendahuluan terkait model key. Ya. Jadi model inventory probabilistik, yaitu tadi model key, itu masih berkaitan dengan penentuan besarnya stok operasi atau operating stock dan juga cadangan pengamannya atau safety stock. Kemarin kita juga masih bicara operating stock ya, operating stock itu digunakan untuk apa ya, dan safety stock digunakan untuk apa ya. Operating stock ya kita untuk memenuhi seperti apa demand ya. Demand di sini kita ambil kemarin dari rata-rata demand, persatuan waktunya, dan safety stock digunakan untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi demand yang muncul yang sifatnya uncertainty ya, ketidakpastian demand. Bisa saja demand-nya kadang rendah, kadang tinggi, atau bahkan tinggi sekali ya. Jadi di dalam permasalahan dengan model key ya, nanti ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian lebih ya, menjadi fokus di dalam penggunaan model key ya. Pertama, berapa jumlah barang yang akan dipesan ya, untuk setiap kali pemesanan atau key nolnya. Ya, kita kalau mulai dari model deterministik pun kita selalu bicara tentang optimal lot size-nya. Ya, optimal lot size-nya berapa sih yang optimal yang harus kita pesan ya dalam sekali pesan. Lalu saat pemesanan dilakukan, kapan? Ya, atau titik pemesanan kembali atau yang kita kenal dengan reorder point atau biasanya disingkat dengan ROP biasanya juga ya. Lalu yang ketiga, berapa besarnya cadangan pengaman atau safety stock-nya ya. Jadi untuk tetap bisa memenuhi demand tadi, ya demand tadi tergantung sebesar apa tingkat pelayanan yang kita inginkan nanti ya. Semakin besar, semakin tepat satu stand, pastinya kita juga ingin menetapkan ya cadangan pengaman yang juga mampu untuk tetap memenuhi yang namanya cadangan, ya memenuhi demand. Ya. Jadi di dalam model key ini nanti, ya di sini kita tidak menetapkan yang namanya tingkat pelayanannya, ya. Beda kalau misalnya di model sederhana, ya. Oh kita udah tahu nih, kita ingin service levelnya berada di level berapa, di tingkat berapa, katakanlah 95%, ya. Kemungkinan kekurangan stoknya hanya 5% atau alfanya kemarin 5%. Ya. Kita nggak tahu nih, ya kita belum menetapkan, bukan nggak tahu, kita belum menetapkan baiknya berapa. Karena di sini ya pada model key untuk tingkat pelayanannya nanti akan ditentukan secara bersamaan dengan optimasi ongkos. Jadi selain ongkos nanti yang diperoleh, ya ongkos minimum pastinya yang diperoleh, kita juga nanti akan mengetahui yang namanya tingkat pelayanan yang optimal. Ya, tingkat pelayanan yang optimal itu berada di level berapa persen. Ya. Dan juga penentuan cadangan pengamannya atau safety stocknya akan ditentukan secara simultan dengan optimasi ongkosnya. Ya, jadi secara simultan, secara bersamaan dengan optimasi ongkosnya. Ya, ini secara struktural. Ya, kita bisa lihat untuk pemasok, di mana pemasoknya di sini tunggal dengan user banyak dan demand-nya juga termasuk probabilistik. Ya, kita bisa lihat mulai dari pemasok nanti akan masuk ke pengelola bagian manajemen, ya, di mana manajemen pasti punya yang namanya demand. Ya. Dengan demand dari user ini kan tidak pasti, ya terdapat ketidakpastian di dalamnya.
Demand dari user yang bersifat tidak pasti tadi, ya, itu akan masuk ke pengelola. Pengelola belum tahu nih berapa harus menyediakan demand, ya, sebanyak apa untuk tetap mengantisipasi tadi ketidakpastian. Ya. Lalu pengelola menetapkan optimal lot size-nya, ya, key-nya tadi, ya, itu akan selalu sama. Ya. Untuk model key, nilai optimal lot size-nya itu akan selalu sama, selalu tetap, ya. Jadi berapa kali pun dia melakukan pemesanan, maka nilai key-nya akan selalu sama, tidak berubah. Itulah nanti yang akan dikirimkan ke pemasok, ya. Key-nya tetap, key nolnya tetap, tetapi demand-nya itu tidak tetap karena bersifat probabilistik tadi, ya. Nah, di sini nanti pada saat interval waktu, ya, interval waktu saat pemesanan itu akan berubah-ubah, ya, dia akan bersifat variabel, ya, karena itu tadi dari usernya tidak tetap, sedangkan dari pihak manajemennya itu bersifat tetap. Kita tahu kemarin tiga sumber ketidakpastian, ya. Ada dari user kemarin, dari manajemen juga berupa lead time, dari user kemarin berupa demand, dan dari pemasok kemarin berupa lot size-nya, ya. Nah, di sini kita masuk ke model key. Tadi disebutkan bahwa model key ini bisa disebut juga sebagai two bin system, ya, atau sistem dua kotak, ya. Jadi nanti di sini diilustrasikan, ya. Bentar. Diilustrasikan terdapat dua kotak, ya. Terdapat dua kotak atau dua kelompok, di mana di kelompok pertama, ya, di sini kelompok pertama itu ada kelompok persediaan yang akan digunakan, ya. Jadi di dalam kotak pertama di sini berisi persediaan yang akan digunakan atau operating stock tadi, ya. Nah, pada kotak pertama tadi, ya, stok operasi yang berada di dalam kotak pertama atau kelompok pertama itu dibatasi sampai dengan reorder point, ya. Reorder point-nya berada di titik berapa, ya. Jadi nanti yang bisa digunakan pada kotak pertama itu hanya sebatas reorder point, ya, pada saat titik pemesanan kembalinya. Sedangkan di kotak kedua atau di kelompok kedua itu fungsinya adalah sebagai penyangga untuk menjamin ketersediaan bahan, ya. Jadi pada saat barang pada kotak pertama tadi habis, ya, baru barang di kotak kedua itu bisa digunakan, ya. Kalau sudah habis dulu di kotak pertama tadi, ya. Jadi pada barang pertama tadi itu di stok operasi, ya, itu akan digunakan sampai dengan titik reorder point-nya. Di mana titik reorder point-nya? Setelah mencapai titik reorder point, baru di di kotak kedua nanti barang tersebut bisa digunakan, ya, setelah habis, ya. Jadi batas maksimal untuk kotak kedua tadi adalah tingkat reorder point dan batas minimumnya adalah 0, ya. Jadi untuk jadi di kotak kedua ini paling tinggi itu adalah reorder point dan paling rendahnya adalah 0 minimumnya. Sedangkan di kotak pertama, ya, di dalam kotak pertama atau stok operasinya, ya, di sini batasnya, ya, batas yang dapat digunakan itu sampai ke dengan titik reorder point, katakanlah R-nya di sini. Reorder point, ya, di mana key tadi ada order quantity, reorder point, ya. Jadi untuk kotak pertama, ya, atau bin pertama, ya, itu di sini order quantity-nya kita kurangi dengan reorder point, di mana reorder point tadi adalah selisih dari reorder point pemesanan kembalinya, jumlah pemesanan kembalinya dikurangi demand sama lead time-nya, ya. Kalau demand lead time kan kita nanti pakai rata-rata dan juga standar deviasi. Itu jadi untuk model key. Jadi diibaratkan ada dua kotak, ya, dua bin, two bin system di sini, di mana bin pertama berisi stok operasi yang dibatasi sampai reorder point. Jika pada bin pertama tadi sudah habis, baru kita bisa menggunakan bin di second bin tadi, di bin kedua, ya, baru bisa digunakan.
dengan pada bin kedua tadi batas maksimumnya adalah sebesar reorder point ya, dan batas minimumnya adalah 0. Jadi karakteristik di dalam model key ya, itu di mana besaran ukuran lot pemesanan atau key nolnya selalu tetap. Jadi yang saya sampaikan di awal, key nolnya akan selalu tetap untuk setiap kali pemesanan dilakukan. Ya, sedangkan kita tahu demand tadi kan itu probabilistik ya. Bagaimana misalnya kalau kita pesan selalu 100, katakanlah 100, sedangkan bulan ini demand-nya katakanlah oke 100, bulan depan mungkin 120, bulan berikutnya 130, bulan berikutnya lagi turun jauh 70 dan seterusnya. Ya, itu kan ya salah satunya nanti dengan safety stock-nya. Ya bagaimana kita bisa menentukan safety stock-nya. Nah, di sini untuk karakteristik model key di mana horizon perencanaan tadi terbatas. Ya, dan terdiri dari beberapa periode yang memiliki waktu yang sama. Ya, jadi periode waktunya di sini akan sama ya dan terbatas ya. Jadi kalau di dalam gambar ini ya kita lihat di sumbu X-nya untuk waktunya ya. Itu kita lihat waktunya sama. Ya. Oh dari yang paling kiri ke kanan ada waktunya sampai L di sini dari 0 sampai L dan seterusnya. Ya, untuk reorder point-nya pun ya di sini ditentukan masih di dalam satu garis yang sama. Ya. Dengan jumlah key 0 tadi juga dia juga akan selalu tetap. Ya. Jadi setiap kali pemesanan jumlah yang akan dipesannya tadi itu selalu sama. Ya. Jadi dalam penentuan nanti besarnya safety stock di dalam model key ini ya itu akan mencari antara keseimbangan service levelnya dengan ongkos inventorinya ya. Nah kita tahu kalau misalnya ada unsur ketidakpastian ya ada kemungkinan kita akan mengalami yang namanya kekurangan stok. Nah, kekurangan stok ini nanti bisa dihadapi dengan dua kemungkinan, yaitu tadi bisa back order atau low sales ya. Bisa saja kita melakukan pemesanan kembali ya. Kita bisa melakukan pemesanan kembali untuk sifat barang yang seperti apa atau sifat permintaan yang seperti apa ya. Tapi kita bisa saja low sales, penjualan kita udah hilang begitu saja ya. Otomatis akan ada biaya juga yang bertambah ya di dalamnya. Itu untuk penjualan yang seperti apa dan barang yang seperti apa. Itu nanti akan ada karakteristik tertentu lagi. Ya, ini untuk penentuan besarnya cadangan pengaman atau safety stock ya. Untuk pemesanan ulang ya, dalam kasus pemesanan ulang itu bisa dilakukan pemesanan darurat untuk memenuhi kekurangan tersebut. Ya, jadi masih bisa kita lakukan pemesanan dan ongkos yang ditimbulkan biasanya lebih mahal dari pemesanan normal karena ya istilahnya kita jualan gitu ya, kita jualan terus tiba-tiba ada permintaan lagi datang dari pelanggan ya. Otomatis kita harus cepat nih memenuhi demand pelanggan tadi ya. Dengan cepatnya tadi ya supplier memanfaatkan kesempatan itu pastinya ya, pastinya memanfaatkan kesempatan diberikanlah harga yang lebih mahal sehingga biaya yang dikeluarkan oleh kita sebagai buyer tadi itu semakin besar ya. Jadi kalau untuk pemesanan ulang atau back order ya biasanya kondisi ini terjadi pada pasar yang sifatnya monopoli ya, karena ya cuma dia penjualnya gitu ya, cuma saya yang jual barang itu, kamu mau nyari kemana lagi juga nggak akan ada, sehingga pelanggan harus menunggu ya, pelanggan harus menunggu, saya sebagai penjual ya harus beli dulu lah dari supplier ya, entah beli entah produksi dari supplier, baru si end customer-nya tadi baru bisa dapat si barang saya, karena cuma saya yang jual ya. Jadi si pembeli tadi nggak ada pilihan lain selain ke saya, ya itu bisa dilakukan back order pemesanan ulang, ya. Dengan pasti ya ongkosnya nanti akan lebih mahal daripada pemesanan normal. Lalu untuk kehilangan penjualan atau low sale, ya, di mana di sini membiarkan pelanggan tidak terpenuhi pemesanannya.
Ya contohnya, kalau misalnya saya jualan apalah ya, jualan buku lah, buku tulis gitu misalnya, ya, buku tulis. Ada orang datang ke toko saya, tapi stok saya habis nih buku tulis tadi, ya. Si pelanggan, ya udah, untuk dapat memenuhi demand pelanggan kan saya harus mesen dulu nih ke supplier saya, kan butuh waktu ya, sedangkan pelanggan masih bisa nyari buku tulis lagi gitu ya di toko yang lain. Ya nggak harus nunggu saya yang nyediain baru dia bisa beli gitu ya, karena untuk barang yang ya general item lah ya, untuk barang-barang yang general seperti itu. Sehingga ya di sini terjadi yang namanya kehilangan penjualan atau lost sales. Nah, itu untuk kasus lost sales. Oke. Itu sedikit ya perbedaan seperti apa nanti untuk kasus back order dan juga kasus lost sales. Oke, lalu masuk ke mekanisme pengendalian model key, ya. Seperti apa pengendalian dalam model key, ya. Jadi di sini untuk monitoring dilakukan secara intensif atas status inventory untuk mengetahui kapan saat pemesanannya atau reorder point-nya itu dilakukan. Lalu juga mekanisme di dalam model key ya, itu kita harus konsisten dalam melakukan pemesanan ya. Salah satunya tadi dengan jumlah key-nya yang tetap ya, dan itu dilakukan ya secara konsisten tergantung berapa kali pemesanan yang harus dilakukan ya. Lalu pemesanan akan dilakukan secara otomatis. Pemesanan akan dilakukan secara otomatis ketika dia mencapai titik pemesanan kembali ya, itu otomatis langsung dipesan dan terus seterusnya. Lalu lead time tidak sama dengan 0 ya, lead time-nya tidak sama dengan 0. Reorder point, lalu reorder point atau titik pemesanan kembalinya dilakukan pada saat barang di gudang sebesar kebutuhan selama waktu lead time ya. Jadi berapa demand tadi ya selama lead time, itu kan diketahui demand sama lead time ya. Disitulah reorder point atau titik pemesanan kembalinya dilakukan ya. Karena tadi kita tahu tadi kan kita pakai sistem two bins ya. Two bins di mana ketika bin pertama itu telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, maka di bin kedua baru bisa digunakan ya, di mana bin kedua itu adalah demand selama lead time ya. Jadi kalau misalnya di bin kedua itu kurang dari demand selama lead time ya, otomatis ada permintaan yang tidak akan terpenuhi ya. Kalau kurang ya, makanya sampai titik R ya, reorder point baru bisa digunakan di bin kedua ya. Lalu di sini juga optimal ya, kita ingin mengukur seperti apa nanti nilai-nilai optimalnya ya. Di sini bukan hanya dari ekspektasi ongkos total inventory ya. Kita kan kalau bicara ongkos inventory untuk model probabilistik baik yang sederhana ataupun untuk model Q atau nanti model P, itu kan bukan yang biaya yang tepat, biaya yang realnya ya. Itu kita bicara tentang ekspektasinya, harapan ya, karena ada faktor probabilistik di dalamnya ya. Ekspektasi ongkos total inventory selama horizon perencanaan, tetapi juga harus memperhitungkan tingkat pelayanan ya. Bedanya kalau di sederhana kemarin, model probabilistik sederhana sudah ditentukan ya tingkat pelayanannya berapa persen, kemungkinan kekurangan stoknya sekian persen, 5%, jadi kita bisa tahu nilai Z-nya kemarin ya. Kalau di sini nanti itu yang akan dioptimalkan. Oke. Nah, untuk aspek fungsionalnya ya, di sini kita bisa lihat nanti seperti apa mekanisme. Ya, kita masih bicara tadi tentang mekanisme ya. Mulai dari apa yang akan kita tentukan ya, yang kita akan optimalkan ya. Yaitu tadi adalah ukuran lot pemesanannya atau key-nya dan juga R-nya ya, reorder point-nya dari kebijakan inventory. Ya. Apakah barang tersedia atau tidak? Ya, jika barang tersedia, ya maka kita lakukan transaksi ya, transaksi pengeluaran
barang. Ya. Jika tidak, ya bisa saja ada dua kemungkinan, ya, back order atau lost sales, bergantung nanti seperti apa. Ya tadi kasusnya bisa dari jenis barangnya, ya, apakah akan menerapkan back order atau lost sales, ya. Oke, kalau misalnya barang tersedia dilakukan transaksi tadi, ya, saat pesannya telah tiba, yaitu reorder point tadi itu adalah demand sama lead time ditambah dengan safety inventory-nya, ya, safety stock-nya, ya. Jadi berapa safety stock nanti yang akan ditentukan, ya. Jika ya pesan barang dipesan dan kembali lagi sampai barang tersebut, demand tersebut terpenuhi, ya. Kalau barang tidak tersedia, ya bisa ada dua pilihan tadi, bisa back order ataupun lost sales, bergantung nanti seperti apa kasus lah ya di dalam satu kasus penentuan kebijakan, apakah dengan menggunakan back order atau lost sales. Oke, ini untuk influence ya di dalam model key itu sendiri. Ya kita tahu outputnya seperti apa ya, outputnya apa sih yang ingin diketahui ya, ingin ditentukan, yaitu total ongkos inventory. Ya, di mana dari total ongkos inventory ini sama ya seperti model probabilistik kemarin, ada ongkos beli, ada ongkos pesan, ada ongkos simpan, dan ada ongkos kekurangan. Ya. Total ongkos beli, total ongkos pesan, total ongkos simpan, dan total ongkos kekurangan. Ya. Di mana masing-masing nanti akan ada parameternya. Ya, ongkos beli ada siapa saja parameternya. Ongkos beli dan juga rata-rata demand-nya per tahun. Ongkos pesan pasti kita tahunya biasanya persentase ongkos pesan untuk frekuensi, ya, frekuensi pemesanannya dan ongkos pesan dalam satu kali pemesanan, ya. Lalu ongkos simpan biasanya kita tahu dari jumlah yang disimpannya, ya, jumlah yang simpannya, dan juga ongkos simpannya. Ongkos simpan ini biasanya diketahui dari persentase dari harga barang, ya. Nah, untuk ekspektasi inventory yang disimpan ya dan frekuensi pemesanan kan biasanya kita tahu dari key nolnya, dari optimal lot size-nya. Misalnya lot size nanti yang ditentukan dalam satu kali pesan pasti nanti akan berkaitan dengan demand ya, karena demand tadi. Oh ini permintaan. Lalu ongkos kekurangan ya, jumlah kekurangan yang mungkin terjadi itu ada berapa unit, dan juga ada nanti CU ya, kemarin gue nggak salah, ongkos kekurangan inventorinya berapa banyak jumlah unit ya yang mengalami kekurangan, kita kalikan dengan harganya ya. Lalu di sini ada ekspektasi kekurangan inventory ya, dimana untuk ekspektasi kekurangan inventory pasti akan berkaitan dengan yang namanya safety stock. Ya, kalau safety stock kita sudah tepat, otomatis kecil lah ya, bukan otomatis. Ada peluang yang kecil untuk terjadinya kekurangan stok. Ya. Dan juga safety stock di sini akan berkaitan dengan demand pasti ya, bergantung dari berapa demand yang muncul per satuan waktunya ya, per bulannya dalam satu tahun. Ya, itu terkait pengenalan ya, pengenalan untuk model Q. Ya. Kita tahu tadi yang ingin kita optimalkan adalah Q0-nya, ya, ukuran lot pemesanannya, dan juga reorder point-nya. Ya, reorder point di mana nilai ya, bukan jumlah, nilai Q0-nya itu akan selalu tetap, ya, tapi ya demand-nya itu kita akan bersifat probabilistik, ya, akan ada unsur ketidakpastian di dalamnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam asumsi dan komponen model, ya, asumsi-asumsi yang ada di dalam model key. Oke, jadi asumsi inventory probabilistik ya kurang lebih sama dengan kemarin ya untuk model probabilistik sederhana. Di mana di sini pertama terkait demand-nya, ya, demand-nya jelas bersifat probabilistik ya kalau kita bicara model
model probabilistik ya. Lalu yang kedua ya, untuk demand-nya itu berdistribusi normal ya, dengan nanti diketahui rata-rata demand ya, itu nanti akan diketahui, dan juga deviasi standarnya ya, nilai D dan nilai S-nya. Oke, lalu asumsi berikutnya di mana tadi ukuran lot pemesanannya ya atau Q0-nya itu konstan ya, dia akan bersifat tetap ya atau sama dalam setiap kali pemesanan. Misal dia dalam dalam satu tahun mesannya 10 kali ya. Satu kali pesan dia pesannya 10.000. Ya udah berarti setiap 10 kali tadi dia akan selalu mesan sebanyak 10.000. Barang yang dipesan juga akan pasti datang pada awal periode secara serentak, enggak secara berangsur, tidak ya. Dia jadi kalau pesan 10.000 ya udah langsung datang semua ya, 10 di pemesanan pertama, pemesanan kedua 10, 3 10 dan seterusnya. Lalu juga ada harga barang atau nanti dinotasikan P ya. Itu bersifat konstan baik terhadap kuantitasnya maupun waktunya ya, maupun waktu. Jadi tidak akan ada terjadi perubahan harga ya. Misalnya bulan ini harganya 10.000, bulan depan naik jadi 10.500. Tidak, di sini diasumsikan bahwa harga barang tadi adalah konstan. Lalu ongkos pesan ya, atau di sini dinotasikan A, itu juga konstan ya setiap kali pemesanan. Ya, jadi setiap kali pemesanan ongkosnya akan selalu sama. Ya, mau mesennya sekarang, mesennya besok atau lusa, dia akan bernilai konstan. Lalu ongkos simpan sebanding dengan harga barang ya dan waktu penyimpanan. Lalu ada ongkos kekurangan ya, itu juga sebanding dengan jumlah barang yang tidak terlayani atau sebanding dengan waktu pelayanan. Ya, jadi kita kan bisa tahu nih nanti berapa banyak barang atau demand yang tidak dapat terpenuhi ya, dapat terpenuhi nanti bisa kita peroleh berapa ongkos kekurangan yang mungkin akan muncul ya, sehingga itu nanti akan menambah ongkos biaya. Oke, itu asumsi tadi ya. Sekarang kita masuk ke komponen modelnya ya. Komponen modelnya tadi kalau komponen model ya, kita tahu komponen model ada kriteria kinerja atau tujuannya lah ya, ukuran performansinya apa sih yang ingin kita ukur ya, performansi seperti apa yang ingin kita ukur ya dari model Q ini ya. Jadi kriteria kinerjanya yaitu kita ingin meminimasi ya, kita ingin meminimasi total ongkos ya atau total biaya inventory ya, atau biaya inventory di mana itu terdiri dari 4 komponen ongkos ya. Ada ongkos beli ya, yang sudah kita bicarakan kemarin ya, atau di sini nanti dinotasikan OB. Lalu ada ongkos pesan ya, lalu ada ongkos simpan dan juga ongkos kekurangan. Dengan satuan waktu di sini kita pakai per tahun ya, annual ya, per tahun. Lalu variabel keputusannya apa di dalam komponen model ya. Di sini kita punya lot pemesanannya atau Q0-nya tadi ya. Q0-nya dan juga reorder point-nya atau R-nya. Ini nanti yang akan kita tentukan nilainya. Lalu parameter adalah nilai-nilai yang sudah kita ketahui ya, udah given datanya ya. Ada harga barang ya, harga barang atau dinotasikan P ya, rupiah per unit. Lalu harga satuan pesanan atau harga pemesanan dalam sekali pesan ya. Lalu ada juga harga satuan ongkos simpan ya, harga satuan ongkos simpannya berapa per unit per tahun ya. Lalu ada juga ongkos kekurangan yang nanti mungkin akan muncul jika terjadi kekurangan. Itu adalah komponen model ya di dalam model Q. Sekarang kita masuk ke dalam formulasi modelnya ya. Jadi seperti apa formulasi model dari tadi kita sudah definisikan asumsi dan juga komponen model di dalam model Q. Ya. Oke, untuk formulasi model, ini kan ada
4 ya, ada 4 komponen biaya yang akan kita hitung untuk menentukan total ongkos inventory ya. Pertama, ya itu adalah biaya pembelian atau ongkos pembeliannya ya. Di mana biaya yang dikeluarkan itu bergantung dari jumlah barang yang akan dibeli ya, dengan harga barang per unitnya ya. Jadi ongkos beli, berapa banyak barang yang mau kita beli ya, katakanlah kita mau beli barangnya 10.000 unit, harga satu barangnya katakanlah 1.000 ya, misalnya harga barang 1.000, berarti ongkos beli tadi 10.000 ya, D-nya 10.000, P-nya 1.000 ya, itu adalah ongkos beli ya. Lalu ongkos yang kedua tadi ada ongkos pengadaan atau ongkos pesannya ya. Ongkos pesan atau ongkos pengadaan itu adalah biaya yang dikeluarkan bergantung dari berapa kali melakukan pemesanan ya. Di sini bukan biaya realnya, bukan biaya exactnya, tapi adalah ekspektasi ya, karena kita bicara tentang probabilistik. Dan biaya dalam satu kali pemesanan ya. Kalau biaya dalam satu kali pemesanan kan itu bisa bersifat konstan ya. Oh, dalam satu kali pesan kita bisa mengeluarkan biaya katakanlah 10 juta ya. Cuma untuk frekuensinya ya itu masih berupa ekspektasi. Ya, jadi formulasi matematisnya sini ada UP itu sama dengan F dikali A. F tadi frekuensi dikali A ya. Frekuensinya berapa kali ya? Kita pengen tahu berapa kali nih kita pesan dalam 1 tahun ya. Sehingga nanti kita bisa cari total ongkos pengadaannya ya, frekuensinya dengan biaya sekali pesan. Oke, untuk frekuensi pemesanan bergantung dari kebutuhan dalam satu horizon perencanaan ya, atau demand-nya nanti berapa ya kebutuhannya, dan besarnya ukuran lot yaitu Q0-nya ya. Jadi formulasi matematis untuk nilai F-nya itu adalah F sama dengan D per Q0 ya. D tadi adalah demand-nya dibagi dengan ukuran lot-nya. Itulah nanti ekspektasi frekuensi pemesanan yang dilakukan dalam 1 tahun ya. Atau nanti dijabarkan nilai OP-nya, ongkos pemesanannya ya, itu sama dengan D kali A per Q0 ya, nanti bisa dijabarkan lagi. Oke, berikutnya ongkos simpan ya. Ongkos simpan di sini ya, itu biaya yang dikeluarkan bergantung dari ekspektasi jumlah inventory yang disimpan atau M dengan biaya simpan per unit per periode ya, atau nanti diketahui dinotasikan H ya. Formulasi matematisnya ongkos simpan adalah berapa biaya tadi ya, jumlah inventory yang disimpan, ekspektasi ya berapa dikali dengan biaya simpannya per unit itu berapa ya. Nah, kita kan belum tahu nih ekspektasi yang disimpan berapa ya. Jadi dalam kasus probabilistik jumlah unit yang akan disimpan ya itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka biaya simpan H tadi dapat dinyatakan dalam persentase barang yang akan disimpan ya, atau nanti kita notasikan di sini L ya, dikali dengan P. Jadi formularis matematis untuk H tadi ya itu adalah I dikali P ya, P harga barang dan I tadi adalah persentase yang akan disimpan. Ya, jadi ini untuk ongkos simpan tadi ya. Jumlah inventorinya secara grafik ya, kita lihat di sini kita punya sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah satuan waktu, sumbu Y-nya inventory, di mana setiap kali pemesanan ya itu kita punya Q0 ya, Q0 untuk pemesanan ya. Dan di sini ada jumlah safety stock nanti untuk digunakan dalam cadangan pengaman untuk memenuhi demand dari ketidakpastian pelanggan ya. Nah, itu di M tadi adalah kita bisa ilustrasikan dari setengah Q0 ya, atau yang kita kenal itu cycle inventory ya, setengah Q0 cycle inventory ditambah dengan safety stocknya
ya, itu adalah jumlah yang disimpan, ya. Karena kan kita tahu ini adalah di setengah Q0 ya, nanti kita akan lakukan pemesanan lagi, ya. Di sini adalah rata-rata yang akan disimpan, ya. Jadi di bawah setengah Q0, sorry, itu adalah yang akan kita simpan, ya. Oh, setengahnya di sini nanti. Ditambah dengan safety stock. Ya, sehingga kalau kita jabarkan, ya, M tadi adalah setengah Q0 plus S atau SS ini biasanya kemarin, ya, dikali dengan I kali P. Ya, I kali P tadi adalah persentase, ya, persentase dari harga barang, biasanya persentase dari harga barang. Lalu terakhir terkait ongkos simpan tadi, belum, masih di ongkos simpan, ya. Jadi dari ongkos simpan, ya, kita tahu tadi besar si S atau SS, ya. Terus SS aja sini, safety stock. Di mana nilai safety stock itu akan bergantung dari jumlah inventory yang ada, ya, yaitu R tadi, ya, di dalam kotak kedua, ya, dan permintaan barang, ya. Jadi formulasi matematis untuk SS dalam model Q itu adalah R, ya, jumlah inventory yang ada dikurangi dengan permintaan barang atau demand-nya, ya, dengan kasus dari probabilistik, nilai X itu akan berubah-ubah, ya, dengan distribusi kemungkinan dari Fx atau fungsi X. Ya, jadi nilai safety stock tadi dapat positif ataupun nanti dapat negatif, ya. Seperti apa nanti nilai safety stock yang positif dan juga safety stock yang negatif, ya. Dia akan berharga positif jika X atau demand-nya kurang dari R, ya. Demand-nya kurang dari R itu akan positif, atau negatif dengan X-nya lebih besar dari R. Demand-nya lebih besar dari R-nya, ya. R-nya tadi yang ada di dalam kotak kedua. Ya, kalau demand-nya lebih besar maka safety stock-nya akan negatif. Ya, tadi di awal sudah saya singgung sedikit. Ya. Nah, ini untuk kasus inventory negatif, ya. Inventory negatif kalau atau back order, ya. Kalau inventory negatif berarti kan di mana X-nya atau demand-nya, ya, atau permintaannya, ya, itu lebih besar dari reorder poinnya tadi, ya. Nah, untuk S berharga negatif, ya, jadi di mana nilai X tadi berada antara rentang 0 sampai tak hingga. Ya, kita masukkan ke persamaan dari safety stock, ya. Kita hitung nilai integralnya, ya, karena di sini ada apa namanya, gambar tadi, ya, di dalam kurva, ya, kurva ini di mana X adalah demand, ya. Kita turunkan nilainya dari rentang antara 0 sampai tak hingga, ya. Jadi kan tadi paling minim itu adalah 0, ya. Di sini kita ambil untuk tak hingga, ya, di mana Fx ini tadi adalah fungsi dari demand, ya, fungsi dari permintaan, ya. Kita turunkan, kita integralkan, ya, sehingga diperoleh SS tadi, ya, itu adalah R dikurang DL, ya, di mana DL adalah ekspektasi demand selama lead time, ya. Ini adalah safety stock-nya, ya. Dia akan berharga negatif, ya, kalau dia berharga negatif. Ini untuk kasus back order. Kalau sales, ya, kalau sales bedanya di sini, ya, nilai X tadi, ya, berharga tak negatif, ya, berharga tak negatif dan dia berada di rentang 0 sampai R. 0 R, kan sampai 3, ya. Kita ganti persamaannya, ya, kita integralkan, peroleh nilai safety stock untuk loss sales, ya. Di mana dari reorder point tadi kita kurangi dengan demand-nya, ya, atau permintaannya selama lead time, kita tambahkan dengan N, ya. N ini adalah jumlah unit loss sales, ya. Jadi berapa banyak kehilangan
sales kita tadi ya, atau penjualan kita tadi per siklus ya, atau besarnya sama dengan fungsi kepadatan Hadley Wittin ya, kemarin sudah belajar juga ya kalau nggak saya Hadley Wittin ya harusnya ya. Nah nanti akan kita cari seperti apa penentuan ya, ukuran lot pemesanan yang optimal dan juga ukuran reorder point-nya ya, nilai R-nya. Lalu yang keempat, komponen nilai keempat, komponen biaya keempat, komponen biaya keempat itu adalah ongkos kekurangan inventory. Ya, ongkos kekurangan inventory, di mana ongkos ini muncul saat jumlah permintaan, ya, jumlah permintaan itu lebih besar dari inventory yang ada. Ya, ya katakanlah kita punya persediaan 100, ya, demand-nya datang 120. Berarti kan kita ada kekurangan persediaan sebanyak 20. Kita tidak bisa memenuhi demand pelanggan sebanyak 20 tadi. Ya. Nah, untuk mengetahui ongkos kekurangan, ya, kurang inventory itu dari kuantitas yang kurang dalam satu periode perencanaan. Ya. Kita kalikan dengan biaya inventory-nya. Ya, biaya inventory kekurangan per unit. Biasanya ini sudah diketahui juga, ya, atau mungkin nanti dari persentase. Ya, kalau misalnya nilainya tidak ditetapkan bisa diasumsikan. Ya, persentase biaya kekurangan per unit berapa? Diasumsikan sama ya untuk jenis barang yang sama. Misalnya kalau ada jenis barang yang berbeda nanti bisa diasumsikan saja untuk nilainya. Ya. Jadi ongkos kekurangan inventory ya itu adalah kuantitas barangnya tadi ya NT tadi ya dikalikan dengan ongkos kekurangan inventory per unit. Ya. Di mana NT diperoleh dari jumlah barang yang kurang per periode ya dengan ekspektasi frekuensi pemesanan ya ekspektasi pemesanan. Jadi N di sini adalah tadi kita tahu kan dari 2 bin ya di sini ada key, di sini ada R ya. Di sini key kurang R ya itu adalah di kotak pertama, di kotak kedua ya. Nah, untuk ongkos kekurangan ya, kita cari nilainya dengan mengintegralkan nilai X tadi, ini adalah demand tadi ya atau permintaan karena dia adalah reorder point-nya ya reorder point-nya di mana batasannya ya paling minimum adalah nilai R-nya ya karena kita sudah bicara kekurangan kita bicara di kotak kedua ya sampai tak hingga batas atasnya ya dikali fx dx ya kita integralkan dan F tadi frekuensi tadi kita udah tahu di mana jumlah demand kita bagi dengan load optimal ya itu adalah frekuensi ya maka nilai OK-nya ya ongkos kekurangan ya itu adalah demand dikali ongkos kekurangannya dibagi dengan Q0 ya jadi berapa kali nih terjadi kekurangannya ya dalam setiap kali pemesanan ya dikalikan dengan integral dari nilai X selisih dari nilai X dan R terhadap fungsi fx-nya ya, itu untuk ongkos kekurangan ya jadi dari total 4 ongkos merupakan total ongkos inventory dengan menggunakan model key ya nah sekarang kita masuk ke back order dulu ya. Kita masuk ke model back order. Nah, nanti akan berbeda nah, seperti apa dengan back order dan juga loss sales. Ya, tadi kita sudah lihat kekurangannya saja sudah berbeda ya. Sorry, ongkos simpan. Ya, ongkos simpan tadi berbeda untuk perlakuan pencarian nilai safety stocknya ya dengan back order ataupun nanti dengan loss sales. Oke, untuk model key dengan back order, ya, untuk latihan soalnya mungkin ya mungkin di slide ini ada beberapa contoh, tapi untuk lebih detailnya silakan dilihat di bukunya, ya, yang punya bukunya.
Jadi untuk, back order ya, kekurangan permintaan sebelumnya itu dipenuhi dengan pemesanan darurat pada waktu berikutnya, tadi udah saya sampaikan ya. Kalau misalnya cuma saya satu-satunya penjual buku misalnya ya, oh demand saya banyak ya, mahasiswa saya misalnya pada mau beli buku ini ya, tapi stok saya habis gitu ya, nggak ada lagi orang orang lain yang jual selain saya, otomatis harus nunggu ya. Harus nunggu, saya harus melakukan pemesanan segera untuk dapat mengadakan buku ini lagi gitu ya, supaya bisa saya, penuhi demand, buku tadi misalnya, gitu ya. Jadi pada waktu, berikutnya setelah, persediaan saya habis, saya lakukan pemesanan ulang ya. Gimana tadi, untuk situasi, pasar yang sifatnya monopolistik ya, atau barang sedang dalam kondisi, eee nanti akan, dihapuskan produksinya, ya jadi tidak ada lagi ya. Sehingga, sebagai user atau customer-nya atau pembelinya, mau nggak mau nunggu penjual tersebut untuk menjual kembali ya, untuk jual lagi kan berarti dia harus pesen lagi, ya jadi nggak ada lagi nih orang yang bakal jual barang itu, ya. Ya untuk, formulasi modelnya ya, ongkos totalnya tadi sama, ada ongkos beli, ongkos pesan, ongkos simpan, ya, ongkos, kekurangan, ya. Tadi sudah dibahas ya, ongkos belinya ya di mana demand dikali, harga, price-nya ya, harga barang per unit ya. Ongkos pemesanan ini ada frekuensi ya, D per kilo kan frekuensi, A tadi adalah satu kali pemesanan ya. Ongkos simpan itu di sini ada persentase ya, atau langsung, ongkos simpan yang diketahui per unit ya, dikali setengah Q0 ya, yang disimpan, ekspektasi yang disimpan ya, ditambah R-nya dikurang DL ya, di mana ini adalah, safety stock-nya ya, safety stock dari, model dengan back order. Mana tadi sudah kita bahas. Ya, nih, ya, untuk back order. Ya. Lalu ongkos simpannya, ya, di mana CU tadi adalah ongkos kekurangan per unit dikali dengan frekuensinya, ya. Ini kan ada frekuensi tadi ya. Lalu kita cari nilai ya, nilai dari fungsi antara antara X dan R di mana X tadi itu kurang eh, X tak negatif ya. X kurang dari R ya, di mana X tadi adalah tak negatif. Sehingga ya, digabungkan dari ongkos beli, ya ongkos apa nih, ongkos pesan, ongkos simpan, dan juga ongkos, kekurangannya, ya, ongkos kekurangannya. Ini persamaan satu, ya. Tujuannya adalah mencari ukuran lot dan reorder yang optimal tadi kan, kita pengen cari Q0 dan juga kita pengen cari nilai R-nya, ya. Diturunkan secara parsial terhadap, Q0 dan R, ya, tadi nilai, ongkos totalnya, ya. Ini ya, diturunkan terhadap Q0 ya. Jadi diturunkan parsial terhadap Q0 dengan nilainya sama dengan 0 ya. Di sini untuk yang pertama ya, sini negatif, oh ini jadi negatif A dikali D, A tadi biaya sekali pemesanan per Q0 kuadrat ya, dan seterusnya ya, sehingga diperoleh Q0 eh, Q0 optimal ya. Itu adalah akar 2 kali demand ya, dikali, biaya pemesanan ya, ditambah biaya kekurangan dikali dengan integral dari X min R tadi ya, untuk ongkos kekurangan ya, dikali Fx dx ya. Ini belum ya, ini baru di turunan pertama ya, terhadap Q0. Kalau diturunkan terhadap terhadap R ya, sini kita peroleh nilainya H min CU kali D per Q0 dikali integral dan sekian. Ya, saya rasa nggak perlu detail ya untuk menurunkan ongkos ini. Kalian nggak perlu, ini tugasnya
bukan ranahnya S1 sebenarnya untuk menurunkan, walaupun sebenarnya bisa untuk menurunkan harusnya ya, dengan, dengan persamaan diferensial dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi kemungkinan terjadi inventory ya, ini, atau kemarin kita kita apa ya, namakan dengan alpha. Kalau kemarin kita kemungkinan kekurangan stok ya, kita kan taunya kemarin untuk model probabilistik sederhana itu kita taunya alpha kemarin ya. Nih alpha. Alpha itu adalah H dikali Q0 ya. Diingat lagi H tadi apa? H tadi B simpan, Q0 optimal lot size, CU kekurangan unit, B kekurangan unit dikali D ya. Itu adalah demand-nya. Nah, itu untuk turunannya ya, sehingga solusi optimal tadi ya, kita gunakan dengan metode Haley-Wittin ya. Ya kalau analitik kan, sangat apa ya, sangat aljabar sekali ya, itu bukan, bidangnya lagi orang orang TI, itu udah bidangnya orang, sains, orang matematika dan sejenisnya. Ya. Jadi kita hitung tadi nilai Q01 itu sama dengan nilai Q0 W-nya ya. Kita tahu Q0 biasanya akar 2A 2AD per H ya. Itu dengan metode metode di sini metode Haley-Wittin ya. Lalu dari Q01 tadi ya, itu bisa kita peroleh ya, bisa kita cari kekurangan inventory dari persamaan 3 sebelumnya tadi ya. Kita tadi ada nah, persamaan 3 ya. Tinggal kita ganti nilainya ya. Pasti kita pakai nilai dari tabel A yang ada di buku ya. Mungkin nanti kalau ujian langsung diketahui nilainya ya untuk Z alpha dan seterusnya ya. Nilai Z dimasukkan untuk mencari nilai R1 ya. Alfanya berapa? Ya lihat lihat luas daerah di bawah kurva normal. Ini saya nggak bisa melihatin apa namanya kurvanya yang ada di buku ya. Silakan dilihat kurvanya dimanapun di buku manapun yang nanti kalian punya. Ya kita lihat kurva Z-nya. Ya dijabarkan ya. Lalu untuk S1 tadi sudah ya, selanjutnya dihitung untuk mencari Q02 dari persamaan 2 sebelumnya ya. Dari persamaan 2 sebelumnya. Ini juga nggak perlu kita jabarkan lagi ya. Q02-nya sama nilainya tadi ya. Kita pakai yang di sini ya. Di persamaan 2 ya, dengan nilai alfanya. Di sini sekarang kita pakai Q0-nya adalah Q02 ya. Q02 lalu kita hitung lagi nilai alfanya, kita lihat lagi nanti di tabel A-nya ya, sehingga R2-nya sini adalah demand selama lead time ditambah dengan Z alpha, alfanya dari ongkos kemungkinan kekurangan stoknya dikali dengan S-nya dan akar lead time-nya ya, dari akar lead time-nya ya. Ini kalau kita lihat dari kurvanya ya. Kita lihat ini adalah ongkos kekurangan ya, kemungkinan kekurangan stok. Kalau diketahui kemungkinan kekurangan stok ya itu maksimal sekian persen, berarti alfanya adalah yaitu nilai yang diketahui kekurangan stok. Oke, jadi kita bandingkan tadi nilai R1 dan R2 ya, jika harga R2 relatif sama ya, iterasi selesai ya. Ya jadi kalau model key nanti ya, untuk model key mungkin kalau hitung manual untuk kita hitung manual untuk jumlah produk yang terlalu banyak mungkin akan terlalu besar perhitungannya ya. Jadi beberapa yang pernah TA pakai model key itu juga pasti ada bantuan minimal Excel gitu ya untuk menghitung apakah nilai
untuk R-nya, nanti nilai untuk, iterasinya juga ya, nanti akan, diperhitungkan, ya. Jika tidak kembali ke langkah C, diganti dengan nilai R1 ya, dan sama dengan R2 dan seterusnya, ya. Nanti saya masuk ke contoh, ya. Ini contoh, contohnya sebenarnya sama dengan yang di buku, ya. Ini juga diambil dari di buku. Ya, sekarang saya masuk ke materi loss sales dulu, ya. Terkait loss sales, ya. Nah, tadi kalau dengan back order, untuk model key dengan loss sales, ya. Jadi, pemakai atau user tidak mau menunggu barang yang diminta. Jadi pas dia datang, barangnya nggak ada, ya udah, ya pelanggannya langsung pergi, ya langsung pergi untuk memenuhi permintaannya, ya dicari ke tempat yang lain. Ya, ya tadi contohnya ya, untuk barang yang sifatnya general lah ya. Misalnya saya mau beli gula, ya, oh di warung satu gulanya habis, ya sedangkan suppliernya datangnya baru nanti sore, ya. Warung sebelah ada yang jual gula yang sama, gitu ya. Saya nggak perlu nunggu ke warung satu tadi untuk dapat beli gula, ya. Saya udah langsung, saya butuh segera nih gulanya tadi ya untuk dapat saya gunakan lah gitu ya. Sehingga ya saya mencari toko lain ya yang menjual juga barang yang sama ya, sehingga permintaan saya itu juga tetap dapat terpenuhi. Ya, ini untuk kasus yang uh, tidak bersifat monopoli lah ya, tidak bersifat monopoli. Untuk kategori barangnya pun barang yang general, ya, general item. Ya, di sini ongkos totalnya ya sama. Ongkos totalnya ada ongkos beli, ada ongkos simpan, ada ongkos pesan, dan ada ongkos kekurangan. Ya. Sebentar. Ya, ongkos beli tadi sudah dijelaskan ya, apa saja ya dari demand kali pay, saya nggak perlu ngulang lagi lah. Ya, ongkos pesan, ongkos simpan, dan ongkos kekurangannya. Ya, yang berbeda di sini adalah ongkos simpan dan ongkos kekurangan. Ya, kalau tadi ongkos simpannya, ya tadi sudah dibahas di slide sebelumnya terkait seperti apa yang loss sales ya, seperti apa yang back order, ya akan berbeda di ongkos simpan dan ongkos kekurangannya, ya. Karena itu tadi untuk jenis pemenuhan demand pelanggan juga yang berbeda, sehingga nanti akan beda di ongkos kedua tersebut, ya. Nah, dengan cara yang sama tadi dengan back order ya, untuk penurunan rumus yang saya rasa nggak perlu ya untuk S1 sebenarnya untuk menurunkan rumus itu, ya. Jadi variabel keputusannya yaitu tadi adalah Q0 ya, Q0 dan R dapat digunakan dengan prinsip atau metode optimisasi dengan syarat OT minimal adalah yang pertama tadi masih sama, kita turunkan terhadap Q0 dan terhadap R ya, diperoleh Q0 di sini di persamaan 14 ya, ada 2D dan seterusnya ya. Lalu di persamaan kedua ya, kita turunkan terhadap R ya, kita peroleh juga nanti nilai alfanya yaitu adalah H Q0 per CU tadi biaya kekurangan ya, dikali D ditambah H Q0 ya. Sama tadi kita pendekatan dengan Hadley Wittin ya. Kita pakai formula Wilson akar 2AD per H ya. Untuk alfanya sama lagi, Z alfanya kita lihat dari tabel A ya, dengan tadi sudah diketahui alfanya apa, H0 per CUD plus H0 ya. Lalu kita cari nilai R-nya, R1-nya ya. Itu adalah demand sama lead time ya. Ini adalah kalau sederhana kemarin kan safety stocknya hanya ZAS akar L ya. Di sini kita tambahkan dengan demand demand sama lead time ya. Karena kita di sini tadi pakai sistem to bin ya.
bin system. Oke, langkahnya sama ya, langkahnya sama untuk pencarian nilai R1 dan R2-nya, begitu juga dengan Q01 dan Q02-nya ya. Nanti di langkah terakhir kita bandingkan nilai R1 dan R2 bintangnya. Ya. Kalau harganya sama ya, iterasi selesai ya untuk model Q ya. Maka diperoleh R bintangnya itu adalah R2 dan Q0-nya adalah Q02. Jika tidak, kita ulangi lagi ya sampai nanti diperoleh nilai R1 sama dengan R2 dan Q0 sama dengan Q02 ya. Ya, ini contohnya sama ya. Contohnya sama dengan yang di buku. Ya, contohnya sama dengan di buku. Untuk penghitungan ongkos totalnya ya. Ya, misal saya ambil nih yang contoh low sales ya, yang saya bahas sedikit ya. Di iterasi pertama ya, kita hitung nilai Q01-nya ya. Ini parameter udah diketahui. Oke. Parameternya sudah diketahui, ada A, D, H, dan seterusnya. Ya, lalu kita hitung alfa dan R1-nya. Persamaan tadi sudah ada, persamaan 15. Ya. Kita masukin angkanya, kita ganti, parameternya sudah diketahui semua, diperoleh alfanya 0,005, Z alfanya 2,55 dari tabel pastinya. Ya. Masukin lagi untuk nyari nilai R1-nya, demand selama lead time, ya. Ditambah Z alpha dikali S akar L ya, diperoleh berapa ini tadi 37.000 sekian ya, itu R1-nya ya. Terus dicari berikutnya Q02-nya kita dapat 17.800 sekian ya. Apalagi tadi R2-nya ya, R2-nya kita dapat 36.750 unit. Dibandingkan tadi ya, kita bandingkan untuk R-nya mana R 37 36 R1 ya, masih terdapat perbedaannya lumayan tuh 1000 ya, sisihnya 1000 ya. Iterasi dilanjutkan dengan R sama dengan R2 ya, itu 36.000. Q0-nya tadi berarti kita ambil Q02 17.800 sekian ya. Nah, di iterasi 2 ya, kita hitung Q02-nya menggunakan R1. Ya. Z alfanya di sini dan seterusnya, ini dari tabel semua ya, bisa dilihat nanti. Di sini kita dapat N-nya ekspektasi yang disimpan itu sebesar 88 unit ya. Lalu Q02-nya sekarang jadi 21.260 ya. Ini diganti bukan diganti. Itu sih parameternya ke rumusnya tadi ya. Kita dapat sekarang R2-nya adalah 36.500 ya. Selisihnya tidak terlalu besar ya. Hanya berapa nih? 250 ya. Jadi nilai R-nya ya tidak terlalu besar selisihnya sehingga iterasi selesai ya. Jadi berapa nilai yang optimal tadi adalah 36.500 untuk R-nya ya, yang kita dapat paling akhir tadi yaitu R2 ya. Q0-nya Q02 21.260 unit ya, dengan safety stock-nya adalah 11.600 unit. Baru dihitung nanti service levelnya ya, dengan rumus yang sama dengan sebelumnya. N-nya tadi kan udah didapat ya, N-nya 88 mana tadi. N diperoleh di sini ternyata service levelnya itu sebesar 96,48%. Tinggal dihitung nanti, masukin semua angka yang setelah kita peroleh ke dalam ongkos total ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kapan iterasinya benar-benar selesai ya. Di sini kan tadi pertama berapa tadi, bedanya 1000 ya, bedanya 1000. Terus di yang kedua kan bedanya hanya 100 ya, hanya 250 ya, 250 bedanya ya. Intinya ya, kalau secara persentase ya,
secara persentase perbedaan antara R1 dan R2 ya, eee, belum ada yang menetapkan baiknya berapa persen, ya. Tapi, kalau saya, bisa diasumsikan bahwa perbedaan antara R1 dan R2 itu tidak lebih dari 5%, eee, nge bahkan mungkin kurang dari 5% ya. Baiknya itu, di bawah 1% bahkan, ya, di bawah 1%, 2,5% masih oke, ya, tapi kalau udah lebih dari itu cukup, bisa dibilang cukup besar sehingga, masih lagi terus harus dilakukan iterasi sampai perbedaan antara R1 dan R2-nya itu tidak terlalu jauh, ya. Ya maksimal 2,5%, walaupun, belum ada yang menetapkan, ya, belum ada yang menetapkan, seberapa besar sih batas dari, perbedaan antara R1 dan R2 itu supaya kita bisa sebut bahwa, iterasi itu selesai, ya. Itu untuk, model key tadi, ya. Nah, untuk latihannya silakan dicoba ya, ini nanti, slide-nya sambil saya share, tapi sama saja soalnya dengan yang di buku, ya. Soalnya sama saja dengan yang di buku, nanti silakan, dikutak-atik lah ya cara menghitungnya, bukan hanya rumusnya saja yang dihafalkan, tapi, secara logika, apa namanya, oh ongkos beli ini bisa kita dapat dari mana, ya benarkah dari harga demand dan harga, barang ya, lalu untuk ongkos simpan, untuk kasus back order, ya seperti apa nanti misalnya, ongkos simpan ini akan, bisa muncul ya, seperti apa, atau berapa banyak, jumlah, inventory yang disimpan, ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal rumus, tapi juga paham terkait konsepnya, ya. Harapan saya, makanya saya nggak minta kalian, bisa nurunin secara aljabar ya, karena memang nggak semua bisa, ya. Karena, ya saya nggak tahu ya, kalau di TI itu belum ada belajar kalkulus ya. Kalau belajar, integral kan ya mungkin pernah ya, tapi tidak sedalam itu setahu saya di Matdasnya ya. Makanya nanti di kurikulum baru sepertinya akan belajar, tentang kalkulus nanti ya, kalau tentang kalkulus kan jadi masalah, eee, kayak gini di semester-semester akhir harusnya sudah lebih paham gitu ya. Ya, itu untuk, model key ya, untuk model key terkait model probabilistik, masih sederhana dengan menggunakan model key, ya. Nah, nanti untuk, contoh soal, ya, contoh soal mungkin nanti akan saya gabungkan ya sekalian saya mungkin nggak ngasih kuis, tapi semacam, latihan soal saja ya menjelang kita UAS ya. Walaupun kemarin kayaknya UTS tuh sama ya dengan soal kuis ya kayaknya kalau nggak salah, saya juga belum ngecek tapi kata Pak Suryo sama tuh ya. Harapannya kalau di kuis nanti udah bisa, di ujiannya ya entah UTS atau UAS-nya ya juga harusnya udah bisa. Nah, jadi nanti di pertemuan terakhir dengan saya, ya nanti ada satu pertemuan yang diambil Pak Suryo, pertemuan terakhir dengan saya kita fokus ke, pembahasan soal saja ya. Pembahasan soal mulai dari probabilistik, jadi nanti yang akan masuk UAS itu, probabilistik sederhana ya, bisa Q bisa P, tergantung saya nanti mau ngasih soal yang mana, model Q atau model P, lalu, ada analisis ABC atau mungkin langsung saya ambil ke analisis ABC-nya saja untuk soal, UAS-nya. Ya, untuk latihan soalnya nanti di pertemuan terakhir, di kelas ya. Harapan saya pertemuan terakhir kita nggak ada tanggal merah lagi kayaknya, ya nggak ada tanggal merah lagi, jadi kita bisa, pertemuan di kelas. Oke, itu saja untuk hari ini ya, laptop saya udah lowbat juga ya, casan saya ada di kamar sebelah. Ya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum, saya tutup kuliah hari ini? Ya biasanya kita jam segini belum mulai, ini kita udah selesai ya untuk materi model Ki, ya untuk yang nanya presensi nanti saya lihat dari, eee, email saja yang masuk ke dalam Google Meet saya, jadi nggak perlu saya panggil satu-satu.
Oke, itu saja untuk hari ini ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, oh ya untuk UASnya kemungkinan di tanggal 26 Mei. Ya, di hari Senin tanggal 26 Mei, tapi saya lupa jamnya jam berapa, kalau nggak salah udah dikasih jadwal di tanggal 26 ya. Jadi 1, 2, ya mungkin sekitar 3 pertemuan lagi lah dengan saya ya, termasuk satu pertemuan yang mungkin latihan soal lah seperti itu ya, latihan soal sama saya. Untuk tugas nanti akan diberikan secara terpisah, tugasnya juga mungkin semacam apa ya, pengertian dan lain sebagainya saja lah ya, penjelasan tidak perlu sampai perhitungan. Perhitungannya nanti akan kita lakukan, kita laksanakan pada saat kelas seperti biasa. Ya, mungkin saja bisa ada kelas tambahan. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, ya. Terima kasih semua yang sudah hadir ya untuk hari libur ini. Saya mohon maaf ya memang kita harus kejar waktu ya. Kita udah mau UAS lagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.